Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang regresi berganda dan regresi parsial dari mata kuliah statistik pendidikan. Di sini saya beranggota 4 orang, yaitu yang pertama Nazila Rahma Maulidia, saya sendiri. Yang kedua ada Ananjudah Ulinuha. Yang ketiga ada Ahmad Khosyul Abid. Dan yang keempat ada Faik Zulfikar Ansori. Langsung saja, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Tujuannya regresi itu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, memprediksi nilai variabel terikat. Yang ketiga, mengukur besarnya kontribusi variabel bebas. Untuk selanjutnya yaitu ada regresi berganda, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang regresi berganda. Regresi berganda adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi atau menjelaskan variabel terikat. Maksudnya, regresi berganda itu harus menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Variabel bebas itu disebut dengan variabel X dan variabel terikat itu disebut dengan variabel Y. Adapun rumus regresi berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah E, dengan keterangan Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas, dan E adalah error. Kemudian tujuan regresi berganda. Regresi berganda mempunyai tujuan yaitu mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas secara simultan terhadap variabel Y. Jadi kita akan mengetahui pengaruh secara bersama-sama apakah variabel bebas yaitu X dan X2 secara simultan mempengaruhi variabel Y. Yang kedua yaitu menentukan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi Y, yaitu tujuannya yang mana variabel yang sangat berpengaruh dengan variabel terikat tadi. Yang ketiga yaitu membuat prediksi yang lebih akurat, yaitu maksudnya yang ketiga yaitu membuat prediksi yang lebih akurat. Maksudnya karena kan tadi menggunakan lebih dari 2 variabel. Jadi yang mana yang lebih akurat itu diprediksi dengan regresi berganda tersebut. Sudah masuk ke halaman SPSS. Di sini saya sudah menyajikan sebuah data. Ada variabel X1 dan X2 dan Y. X1 berupa minat belajar dan X2 berupa percaya diri dan yang Y adalah hasil belajar. Untuk mengetahui regresi berganda kita pilih menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Masukkan variabel Y yaitu hasil belajar ke dependent dan X1 dan X2 ke independent. Kalau sudah, ketik OK. Kemudian jika sudah muncul tabel-tabel begini, kita dapat melihat UJF dan koefisien determinasi. Yang pertama ada uji F atau simultan, digunakan untuk mengetahui
apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kriterianya, apabila signifikansinya kurang dari 0,05 maka berpengaruh signifikan, dan apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan. Dari data tersebut dapat kita lihat di tabel ANOVA. Di sini tertulis signifikansinya 0,000. Berarti dapat disimpulkan bahwa signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi berpengaruh signifikan. Jadi dari data tersebut, data percaya diri yaitu X1 dan minat belajar yaitu X2 sangat berpengaruh dengan Y yaitu hasil belajar. Kemudian ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Di sini kita dapat lihat dari tabel model summary, yaitu adjective R-square-nya ini tertulis 0,997. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasinya adalah 99%. Perbedaan regresi berganda dan parsial. Regresi berganda ya fungsinya menguji pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Menggunakan uji F, fokus pada model secara keseluruhan, mengetahui pengaruh simultan. Regresi parsial, sedangkan regresi parsial fungsinya menguji pengaruh setiap variabel bebas secara individu. Menggunakan uji T, fokus pada masing-masing variabel, mengetahui pengaruh parsial. Regresi berganda dan parsial bukanlah dua metode yang saling bertentangan, melainkan konsep yang saling melengkapi dalam analisis regresi. Regresi berganda adalah metode untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas sekaligus. Sedangkan uji parsial adalah langkah pengujian untuk melihat pengaruh spesifik masing-masing variabel bebas tersebut. Selanjutnya ada regresi parsial. Regresi parsial adalah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terlihat dengan mengendalikan variabel bebas lainnya. Tujuannya, yang pertama, mengetahui kontribusi setiap variabel bebas. Yang kedua, menentukan variabel yang paling berpengaruh. Selanjutnya uji parsial atau uji T. Untuk hipotesisnya, yang pertama, jika H0 tidak ada pengaruh, jika H0 berarti tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Yang kedua, jika H1 berarti ada pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk kriterianya, jika signifikan kurang dari 0,05 artinya berarti H0 ditolak. Yang kedua, jika signifikan lebih dari 0,05 yang artinya berarti H1 diterima. Untuk contohnya di sini ada minat belajar. Di sini minat belajar signifikannya 0,000 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua ada percaya diri. Di sini signifikannya 0,04 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi
Di sini minat belajar dan percaya diri berpengaruh terhadap Y. Terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan regresi berganda dan parsial. Yaitu yang pertama, kelebihannya adalah dapat menganalisis banyak variabel sekaligus hasil prediksinya lebih akurat. Yang kedua, yang ketiga, mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Kekurangannya yaitu memerlukan data yang cukup banyak, rentan terhadap multikolinearitas, dan yang ketiga, interpretasi lebih kompleks. Gitu, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.